Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Tuti Alawiyah MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling remaja. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai bimbingan dan konseling untuk optimalisasi perkembangan kognitif remaja. Baik, langsung saja. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu ada Elsa Indriani Fauzi dengan saya sendiri. Lalu ada Fahmi Aulia. Lalu yang ketiga ada Gina Fahira. Dan yang terakhir ada Yulia Sri Astuti. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk pembaca pertama yaitu mengenai pengertian akan dibacakan langsung oleh Fahmi Aulia Hamzawi. Kepadanya disilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada pengertian perkembangan kognitif remaja. Masa remaja merupakan masa penting karena adanya peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Fase remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat penting yang diawali dengan matangnya organ-organ fisik sehingga mampu bereproduksi. Menurut Hendrianti Agustin 2009 menjelaskan secara umum bahwa masa remaja dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu remaja awal 12-15, remaja-maja 15-18 tahun, remaja akhir 19 tahun sampai 22 tahun. Kognitif berasal dari kata cognition yang memiliki padaan kata knowing atau pengetahuan. Berdasarkan akar teoritis yang dibangun oleh Piaget, beberapa penulis mendefinisikan kognitif dengan redaksi yang berbeda-beda namun pada dasarnya sama, yaitu aktivitas mental dalam mengenal dan mengetahui tentang dunia. Neisser dalam Morgan et al. Melilati pada 2008 mendefinisikan kognisi sebagai proses berpikir di mana informasi yang didapat panca indera ditransformasi, direduksi, dielaborasi, diperbaiki dan digunakan. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan membacakan mengenai macam-macam perkembangan kognitif remaja yang terbagi menjadi 2. Yang pertama ini ada perkembangan intelektual, lalu yang kedua ini ada perkembangan bakat khusus atau minat. Nah, kita bahas dulu nih dari yang pertama yaitu ada perkembangan intelektual. Baik, yang pertama ini menurut Kamus Webster New World Dictionary of the American Language, istilah intellect ini berarti yang pertama yaitu ada kecakapan untuk berpikir, mengamati atau mengerti. Lalu yang kedua ini adalah kecakapan mental yang besar atau sangat intelligence. Lalu yang ketiga ini adalah pikiran atau inteligensi. Lalu yang kedua ini mengenai perkembangan bakat khusus atau minat. Nah, dalam perkembangan bakat khusus atau minat ini terbagi menjadi 4 minat. Nah, 4 minat ini yang pertama ada minat rekreasi. Nah, contohnya ini yaitu permainan dan olahraga, bersantai, dan juga hobi. Lalu yang kedua ada minat sosial. Dalam minat sosial ini, contohnya ini adalah dengan menolong orang lain. Lalu yang ketiga yaitu ada minat pendidikan. Dalam minat pendidikan ini terbagi nih menjadi beberapa golongan. Contohnya golongan ini tuh yang pertama remaja yang orang tuanya memiliki cita-cita yang tinggi. Lalu yang kedua yaitu remaja yang kurang diterima oleh teman-teman sekelasnya. Lalu yang ketiga di sini adalah remaja yang matang lebih awal gitu dari waktu yang sudah ditentukannya. Nah, lalu yang keempat ini ada minat agama atau bisa disebut juga sebagai minat religius yang dimana contohnya ini yaitu ada periode kesadaran religius, periode keraguan religius, dan yang terakhir yaitu periode rekonstruksi agama. Baik, mungkin cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif remaja. Nah, perkembangan kognitif setiap remaja itu berbeda. Sejauh mana perkembangan kognitif remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dibagi menjadi 2, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Di antaranya, bertambahnya informasi yang disimpan dalam otak seseorang sehingga ia mampu untuk berpikir secara reflektif. Yang kedua, banyaknya pengalaman dan latihan-latihan dalam memecahkan masalah sehingga seseorang dapat berpikir rasional. Yang ketiga, adanya kebebasan berpikir, sehingga mendorong keberanian seseorang dalam menyusun hipotesis-hipotesis yang radikal.
kebebasan menjajaki masalah secara keseluruhan, dan keberanian memecahkan masalah serta menarik kesimpulan yang baru dan benar. Nah, yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat khusus atau minat. Di antaranya yaitu anak itu sendiri. Maksudnya, apabila anak tersebut kurang berminat untuk mengembangkan bakat yang ia miliki, atau kurang termotivasi untuk mencapai prestasi yang tinggi, atau pula memiliki kesulitan masalah pribadi sehingga ia mengalami hambatan dalam pengembangan bakatnya. Yang kedua yaitu lingkungan anak. Nah, apabila orang tua kurang mampu untuk menyediakan kesempatan dan sarana pendidikan yang dibutuhkan anak, atau ekonominya cukup tinggi, akan tetapi kurang memberi perhatian terhadap pendidikan anak, maka kemungkinan besar perkembangan bakat atau minatnya akan terhambat. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu dampak masalah perkembangan kognitif remaja. Sebagaimana setiap individu dapat mengetahui dalam setiap fase perkembangan termasuk pada masa remaja, individu memiliki tugas-tugas perkembangan yang harus apabila tugas-tugas tersebut berhasil diselesaikan dengan baik, maka akan tercapai tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Yang dialami remaja membuat mereka mudah mengalami gangguan, baik berupa gangguan pikiran. Diri remaja membuat mereka mengambil resiko dengan melakukan kenakalan. Tekanan-tekanan sebagai akibat perkembangan fisiologis pada masa remaja, ditambah gangguan perilaku ini dapat digolongkan dalam delinkuensi. Perilaku delinkuensi yang dialami remaja di sekolah terkadang memperlihatkan masalah-masalah yang bersumber dari lingkungan dan tidak terpenuhinya tugas perkembangan dengan baik. Dialami remaja di sekolah dapat dikatakan masih dalam kategori yang bisa dianggap wajar, tapi tidak bisa diabaikan begitu saja karena akan mempengaruhi perkembangan remaja. Oleh karena itu, perlu peran guru BK atau konselor untuk mengarahkan, membimbing, atau khususnya yang terkait dengan tugas perkembangan perlu mendapatkan penanganan yang semakin guru itu bisa menunjukkan kinerja yang baik, maka siswa akan dapat satu tenaga pendidik yang dapat membantu masalah remaja tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan strategi bimbingan dan konseling untuk masalah perkembangan. Dalam membantu permasalahan siswa terkait dengan tugas-tugas perkembangannya dapat dibantu dengan pendekatan konseling analisis transaksional. Bimbingan dan konseling akan membantu siswa untuk menampilkan ego stage yang tepat sehingga dapat memenuhi untuk permasalahan remaja yang terkait dengan perkembangannya. Salah satu solusinya adalah dengan program konseling analisis. Satu cara untuk membantu permasalahan dengan tujuan. Di sini ada yang pertama, membantu siswa mengatasi masalah-masalah perkembangan dengan menggunakan pendekatan konseling analisis transaksional, dan yang kedua menggunakan analisis ego stage untuk memfasilitasi perubahan perilaku. Selanjutnya ada yang ketiga, membantu remaja mencapai life position untuk mencapai perkembangan yang optimal. Dan yang keempat, memberikan keterampilan pada guru bimbingan dan konseling untuk menggunakan perkembangan yang optimal. Dan yang kelima, dengan pendekatan analisis transaksional, guru bimbingan dan konseling dapat membantu siswa mencapai life position, saya oke, kamu oke. Berikut pendekatan konseling analisis transaksional, salah satu pendekatan yang menekankan pada hubungan interaksional, mencakup aspek-aspek kepribadian dan dinamika sosial yang disusun berdasarkan pengalaman. Pendekatan analisis transaksional dapat mencapai tujuan mengarahkan siswa fokus pada situasi di sini dan sekarang dengan mengajarkan pemodelan perilaku yang tepat dan membantu siswa menetapkan tujuan pribadi yang akan memberikan bantuan pada pencapaian perkembangan yang optimal.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Nah, baik, tadi kita kan sudah sama-sama mendengarkan mengenai pemaparan mengenai dari optimalisasi bimbingan dan konseling untuk perkembangan kognitif remaja. Nah, jika kita simpulkan, menurut Piaget ini mau mengemukakan bahwa pada masa remaja terjadi kematangan kognitif, yaitu dari interaksi, struktur otak yang telah sempurna, dan juga lingkungan sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak. Nah, permasalahan-permasalahan yang dialami oleh siswa dianalisis dengan strategi live position supaya siswa dapat menampilkan perilaku yang seharusnya. Sehingga perlu konseling analisis transaksional untuk menganalisis sampai melakukan prognosis kepada siswa remaja. Nah, baik, mungkin cukup sekian dari kelompok 4 kami dari A1 BK 2020. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.